Bagi kalian yang suka mendaki gunung, pastinya sudah tidak heran lagi kalau di setiap tempat di gunung punya sisi mistis. Bahkan sob tidak jarang dari mereka yang gemar mendaki gunung sering mengalami hal-hal aneh selama pendakian. Indonesia sendiri dikenal memiliki barisan gunung berapi yang masih aktif maupun yang sudah mati. Soal misteri gunung memang sudah banyak diceritakan secara turun-temurun. Salah satunya Gunung Guntur ini sob. Gunung Guntur menjadi salah satu ikon keindahan kota Garut. Keindahan yang disajikan yaitu adanya 2 kawah kaldera, sabana yang memesona, spot sunrise terbaik, serta terdapat 4 puncak yang memiliki keindahannya masing-masing. Namun gunung ini sempat viral dengan adanya kasus seorang pendaki yang hilang pada tanggal 3 Juli 2020 tanpa jejak. Dan ditemukan 2 hari setelahnya di luar jalur pendakian dalam kondisi tanpa busana dan terdapat luka pada tubuhnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pendaki ini hilang disembunyikan oleh jin gunung ini. Nah, kali ini kita akan membahas misteri dan mitos Gunung Guntur. Larangan meniup suling di Gunung Guntur. Salah satu mitos yang banyak berkembang adalah larangan meniup suling di Gunung Guntur. Sebagian masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Guntur, tepatnya di kawasan Kecamatan Tarogo Kaler, Kabupaten Garut, percaya pada mitos tersebut. Uceu Ramdhani, salah seorang warga Cimanganten, Tarogong Kaler, mengatakan memang masih ada sebagian warga yang mempercayai mitos tersebut. Katanya tidak boleh meniup suling di Gunung Guntur. Macan bungkelekan di Gunung Guntur. Selain larangan meniup suling, mitos lainnya adalah penampakan maung bungkelekan atau macan gentayangan. Dan macan disebut muncul jika ada yang meniup suling. Jika ada orang yang meniup suling, maka hal itu sama saja dengan pemanggilan macan siluman, yang akan memperlihatkan wujudnya di hadapan orang tersebut. Namun sejak tahun 2000-an belum ada laporan terkait maung bungkelekan atau tiupan suling. Mitos tersebut tak menyurutkan pesona Gunung Guntur sebagai salah satu objek wisata. Gunung Guntur sempat diduga jadi sumber suara misterius. Gunung Guntur sempat disebut menjadi sumber suara dentuman misterius yang didengar warga Bandung pada Jumat 22 Mei 2020. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memastikan suara bukan berasal dari aktivitas gunung api. Dari aktivitas gunung api sekitar kota Bandung seperti Tangkuban Perahu, Gede, Guntur, dan lainnya tidak dilaporkan adanya erupsi atau dentuman dari erupsi, ujar Kabid Mitigasi Gunung Api PVMBG Hendra Gunawan. Kerajaan Timanganten. Di gunung ini terdapat cerita legenda atau yang juga sering disebut dengan mitos tentang Kerajaan Timanganten di zaman dahulu, yang saat itu dipimpin oleh Sunan Ranggalawe. Ia memiliki seorang saudari yang bernama Maharaja Inten Dewata. Namun saudarinya itu tidak tinggal di istana, tetapi tinggal di pelosok desa dengan pelayannya. Pada saat musim kemarau panjang, Ranggalawe memerintahkan staf dan menteri kerajaan untuk membuat bendungan atau danau di suatu daerah. Ternyata daerah yang cocok untuk bendungan atau danau itu adalah di lokasi tempat Maharaja Inten Dewata berkuasa. Ranggalawe pun meminta izin pada kakaknya itu. Namun Maharaja tidak memberinya izin. Ranggalawe terpengaruh oleh hasutan menterinya dan tetap membangun bendungan itu di sana. Hingga akhirnya air pun mengalir deras ke desa tempat di mana kerajaan berada. Maharaja merasa sedih dan kecewa akan tingkah laku adiknya itu. Dengan perasaan marah, Maharaja mendatangi Batara Rambut Putih di Gunung Kecil atau Gunung Putri dan minta dibuatkan sekepal tanah dengan wadah air. Setelah mendapatkannya,
Maharaja pun naik ke Gunung Kutu sambil membawa tanah dan air tersebut. Sesampainya di puncak, ia menumpahkan air yang dibawanya dan menyebarkan tanah yang dikepalnya. Kemudian turun kembali dan naik kembali ke gunung kecil. Sesaat setelah sampai di puncak gunung kecil, tiba-tiba saja seluruh kawasan kerajaan Timanganten ditutupi awan gelap. Seperti malam gulita dan kelam. Letusan dahsyat terdengar dari arah Gunung Kutu, mengakibatkan hujan api dan batu ke kawasan kerajaan menghancurkannya. Saking hebatnya, gunung-gunung yang berada di sekitar Gunung Kutu ikut tergoyang. Sangat mengerikan, bak dunia mau kiamat. Semua rakyat sangat ketakutan. Mereka memilih meninggalkan desa itu dan mengungsi ke daerah lain seperti Cianjur, Bandung, Karawang, dan daerah lainnya. Membuat kawasan kerajaan Timanganten kosong tak berpenghuni. Letusan Gunung Kutu menghapus peradaban kerajaan Timanganten dari dunia. Menyadari betapa mengerikannya kemarahan sang kakak, akhirnya Sunan Ranggalawe menemui Maharaja Inten Dewata, memohon ampunan sambil mencium kaki kakaknya itu. Sang kakak pun memaafkannya dan tiba-tiba bencana besar tersebut berhenti seketika. Setelah mendengar tolakan Maharaja Inten Dewata untuk pulang, sang raja pun kembali ke desa Korobokan. Namun kawasan tersebut terlihat kosong tak berpenghuni, luluh lantah, bahkan tak nampak satupun hewan peliharaan. Maka banyak orang-orang yang menyebut Gunung Kutu dengan nama Guntur yang memiliki makna halilintar. Menggambarkan letusannya seperti halilintar, mengagetkan dan bergemuruh. Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.